Anak lulus SD, menderita di tengah hutan hanya demi ingin melanjutkan sekolah. Kisah nyata penyusun metode Al-Mu'allim. Tahun ajaran 1991-1992 Masehi. Tawa Mu'allim lulus SD dan madrasah sore. Tetapi karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, maka pada waktu libur sekolah itulah ia gunakan untuk mencari kayu bakar di tengah hutan, dengan tujuan dan harapan untuk menumpuk kayu bakar sebanyak-banyaknya, kemudian dijual ke pasar, dan uangnya digunakan untuk mendaftar sekolah, beli tas, buku, sepatu, dan seragam sekolah. Tepatnya di hutan Lengkong dan hutan Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Usianya pada waktu itu baru menginjak 13 tahun. Coba kita renungkan dan kita bayangkan. Anak remaja usia 13 tahun, tetapi ia sudah harus berjuang keras menghadapi kehidupan hanya demi ingin memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah SMP atau madrasah sanawiyah. Kisah pertama kali anak remaja itu pergi mencari kayu bakar di tengah hutan adalah pengalaman yang paling berkesan sehingga sulit terlupakan. Ketika itu ia bersama kakaknya yang keempat bernama Abdul Mun'im dan juga bersama pamannya bersama Daim. Mereka bertiga berangkat pagi-pagi setelah sholat subuh dari dusun Babak Sarang memakai sepeda ontel atau sepeda pancal. Kemudian sesampainya di pinggir hutan Lengkong, mereka menyembunyikan sepeda di dalam semak-semak. Dan mereka bertiga segera masuk ke dalam hutan berjalan kaki, menyusuri beberapa jalan tebing dan lembah untuk mencari kayu bakar. Karena baru pertama kali Tawa Mu'allim pergi ke dalam hutan mencari kayu bakar, maka ia merasa semangatnya yang masih muda, tetapi ia belum tahu trik dan caranya yang mudah, sehingga ia terlalu bersemangat berkobar-kobar mencari kayu bakar. Namun akhirnya ia capek dan kelelahan. Tetapi ia masih mampu mengumpulkan kayu-kayu bakar itu. Setelah itu ia menata kayu-kayunya untuk diikat menjadi dua bagian. Karena ia belum tahu trik dan caranya bagaimana mengikat kayu menjadi dua bagian, maka ketika dipikul, tiba-tiba kayu-kayu tersebut lepas dari ikatannya sehingga jatuh. Kemudian Tawa Mu'allim berusaha mengikatnya kembali, tetapi baru saja dipikul dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba kayu-kayu tersebut jatuh lepas dari ikatannya. Berulang-ulang kejadian seperti itu hingga ia capek dan kelelahan. Hampir saja ia menangis dan berputus asa karena hari sudah menjelang zuhur. Untung saja kakak dan pamannya mencarinya hingga mendapatinya. Kemudian kakak dan pamannya mengajarinya cara mengikat kayu agar kuat dan tidak lepas. Hari pun sudah mendekati sore. Tawa Mu'allim tidak pernah menyerah apalagi berputus asa. Walau ternyata kayu-kayu tersebut terasa berat di atas pundaknya, tetapi ia tetap menyembunyikan rasa capek dan lelahnya
ia terus berusaha berjalan, mengikuti langkah kakak dan pamannya yang juga sama-sama memikul kayu-kayu mereka masing-masing. Jalan di dalam hutan, terkadang banyak duri dan semak-semak, terkadang terjal banyak batu dan kerikil, dan terkadang harus naik turun bukit serta melewati tebing dan lembah. Seringkali kayu-kayunya Dawa Mu'alim tersangkut di semak-semak hingga sulit untuk dilepaskan. Dia pun tertinggal jauh perjalanan oleh kakak dan pamannya. Di dalam hatinya dia ingin meronta dan menangis, tetapi ia tahan-tahan. Beberapa kali Dawa Mu'alim minta berhenti untuk beristirahat karena pundaknya mulai terasa nyeri dan sakit yang ternyata pundaknya lecet, tidak tahan bergesekan dengan kayu pikulan. Tetapi karena hari sudah mendekati sore dan takut kemalaman di dalam hutan, maka kakak dan pamannya memaksanya untuk tetap terus berjalan memikul kayu-kayu itu. Dengan jeritan tangis di dalam hati, Dawa Mu'alim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kuat memikul kayu-kayu tersebut sampai di tempat sepeda mereka disembunyikan. Akhirnya, walau dengan tertatih-tatih, walau banyak keringat dan peluh bercucuran, nafas terengah-engah, kedua pundak lecet-lecet, tetapi akhirnya Dawa Mu'alim mampu membawa kayu-kayu tersebut sampai kepada tempat sepeda mereka disembunyikan. Kemudian kayu-kayu itu dinaikkan di atas sepeda mereka masing-masing. Kemudian mereka menuntun sepeda mereka masing-masing menyusuri pematang ladang di daerah Lengkong, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sampailah Dawa Mu'alim beserta kakak dan pamannya di rumah dengan selamat. Kemudian Dawa Mu'alim tidak menyerah apalagi putus asa. Pada malam harinya, ia meminta kepada kakaknya yang keempat agar mau menemaninya pergi ke dalam hutan lagi untuk mencari kayu-kayu bakar. Dan kakaknya bersedia karena kakaknya kepingin adiknya bisa mampu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Berhari-hari mereka berdua keluar masuk dari hutan ke dalam hutan. Dan alhamdulillah akhirnya tertumpuklah kayu-kayu itu menjadi banyak. Kemudian kayu-kayu itu dijual dan untuk mendaftar ke sekolah. Demikianlah kisah singkat penyusun metode Al-Mu'alim sampai mau mendaftar ke sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri. Semoga bisa dilanjutkan kisahnya.